Menang lawan Arab Saudi, timnas Indonesia bisa meroket di peringkat FIFA. Apa yang bisa terjadi? Timnas Indonesia berada di ambang peluang besar untuk mencatatkan sejarah baru di ranking FIFA. Kemenangan melawan Arab Saudi bisa menjadi titik balik yang sangat krusial. Apakah ini momen emas yang akan mengubah segalanya? Shin Tae-yong berharap supporter tetap yakin ini yang dia rencanakan untuk mengalahkan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta dukungan penuh dari supporter agar tetap percaya timnya bisa meraih kemenangan atas Arab Saudi. Apa yang akan diubah dalam strategi timnas Indonesia agar bisa menaklukkan lawan yang lebih diunggulkan? Hervé Renard cemas jelang laga Indonesia. Apa yang membuat pelatih Arab Saudi ini khawatir? Hervé Renard, pelatih timnas Arab Saudi, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kualitas lini depan timnya menjelang pertandingan melawan Indonesia. Apa yang menjadi perhatian utama Renard? Apakah ini menunjukkan kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda? Temukan jawabannya di video ini. Hernando Ari percaya timnas Indonesia bisa taklukkan Arab Saudi. Apa yang membuatnya yakin? Hernando Ari, kiper andalan timnas Indonesia, mengungkapkan keyakinannya bahwa tim Garuda bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Apa alasan dibalik kepercayaan diri Hernando meski lawan yang dihadapi adalah tim besar? Temukan strategi dan mentalitas yang membuatnya optimistis Indonesia bisa mencuri 3 poin. Liano Reijnders tidak dicoret. Shin Tae-yong ungkap alasan mengapa pemain ini tetap ada di skuad timnas Indonesia setelah berbagai spekulasi. Liano Reijnders tetap dipilih untuk masuk skuad timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong memastikan bahwa keputusan ini bukan hanya karena nama besar, namun ada alasan strategis yang mendasari pemilihannya. Apa yang menjadi pertimbangan utama pelatih dalam mempertahankan gelandang asal Belanda ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menang lawan Arab Saudi, timnas Indonesia bisa meroket di peringkat FIFA. Apa yang bisa terjadi? Timnas Indonesia berada di ambang peluang besar untuk mencatatkan sejarah baru di ranking FIFA. Kemenangan melawan Arab Saudi bisa menjadi titik balik yang sangat krusial. Apakah ini momen emas yang akan mengubah segalanya? Timnas Indonesia bisa meraup banyak poin di ranking FIFA jika mengalahkan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19 November 2024) malam waktu Indonesia Barat. Tampil di kandang sendiri harusnya membuat timnas Indonesia percaya diri bisa meraih 3 poin. Namun, Arab Saudi jelas tak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, Arab Saudi jadi salah satu raksasa di kancah sepak bola Asia. Tim asuhan Hervé Renard saat ini berada di ranking ke-59. Catatan tersebut berbeda jauh dari timnas Indonesia yang saat ini ada di ranking ke-130. Kemenangan membuat timnas Indonesia meroket di ranking FIFA menurut laman Football Ranking. Timnas Indonesia bisa menambah 19,16 poin di ranking FIFA. Catatan tersebut membuat skuad Garuda berhasil mengantongi 1.135,1 poin. Torehan tersebut sudah cukup untuk membuat timnas Indonesia meroket. Skuad Garuda diperkirakan bisa naik 4 strip. Namun, catatan tersebut bisa lebih tinggi lagi. Pasalnya, hal ini tergantung hasil di berbagai laga FIFA Matchday yang digelar pada November 2024.
Hasil positif juga didapatkan andai tim asuhan Shin Tae-yong menahan imbang. Hasil imbang membuat skuad Merah Putih menambah 6,66 poin. Catatan tersebut berpeluang membuat timnas Indonesia naik 1 atau 2 strip. Peringkat Arab Saudi yang lebih rendah dari Jepang membuat timnas Indonesia harus waspada. Pasalnya, jika kalah, timnas Indonesia bakal mengalami pengurangan poin lagi. Skuad Garuda mengalami pengurangan 5,84 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal melorot di ranking FIFA. Selain itu, skuad Garuda bakal makin sulit untuk berbicara banyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil timnas Indonesia versus Arab Saudi, timnas Indonesia menang 19. 16 poin 1135. 1 poin timnas Indonesia imbang 6. 66 poin 1122. 66 poin timnas Indonesia kalah 5. 84 poin 1110. 1 poin. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Shin Tae-yong berharap supporter tetap yakin ini yang dia rencanakan untuk mengalahkan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta dukungan penuh dari supporter agar tetap percaya timnya bisa meraih kemenangan atas Arab Saudi. Apa yang akan diubah dalam strategi timnas Indonesia agar bisa menaklukkan lawan yang lebih diunggulkan? Baca lebih lanjut tentang persiapan Shin Tae-yong menjelang pertandingan besar ini. Shin Tae-yong cukup percaya diri timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa malam nanti. Di atas kertas tentu Green Falcon diprediksi akan langsung memberikan tekanan kepada Indonesia. Indonesia saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah kekalahan beruntun atas Cina dan Jepang. Posisi Shin juga menjadi sorotan karena belum bisa membuat performa skuad Garuda kembali positif. Shin Tae-yong menjelaskan dia optimis mereka bisa memberikan perlawanan maksimal saat melawan Arab Saudi. Namun publik sepak bola Indonesia juga harus menyadari di mana posisi mereka saat ini. Arab Saudi meski sukses ditahan imbang pada pertemuan sebelumnya tetap merupakan salah satu tim kuat di Asia. Saya ingin menang melawan Arab Saudi, tapi kita harus melihat diri sendiri dulu secara fakta dan realitanya seperti apa, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai bahwa Arab Saudi butuh waktu untuk ada di tahap tersebut. Butuh waktu dan dedikasi tinggi dan kerja sama semua pihak untuk membuat mereka semakin kuat. Tentunya ini bisa dicontoh oleh Indonesia yang saat ini sedang berkembang menjadi lebih baik. Meski belum pada performa terbaiknya, Shin yakin waktunya akan datang saat mereka menjadi salah satu tim yang diperhitungkan. Arab Saudi tidak menjadi tim yang kuat dengan instan, tetapi step by step pastinya. Jadi saya akan berterima kasih jika diberikan dukungan dari fans dan media. Dengan mengetahui posisi kita sebenarnya di mana, tambahnya, Shin akan berusaha memaksimalkan semua kemampuan timnya. Salah satunya dengan mencari opsi terbaik karena Kevin Dix dipastikan absen malam nanti. Selain itu, harus ada inovasi baru karena taktiknya bekerja kurang maksimal dalam 2 pertandingan terakhir. Tentunya, kemenangan akan coba mereka kejar karena tambahan 3 poin sangat krusial untuk skuad Garuda saat ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa menang melawan Arab Saudi, tutupnya.
so I won't give up, I'm gonna Herve Renard cemas jelang laga Indonesia. Apa yang membuat pelatih Arab Saudi ini khawatir? Herve Renard, pelatih timnas Arab Saudi, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kualitas lini depan timnya menjelang pertandingan melawan Indonesia. Apa yang menjadi perhatian utama Renard? Apakah ini menunjukkan kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda? Temukan jawabannya di video ini. Media Arab Saudi menyoroti kekhawatiran Herve Renard jelang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Herve Renard selaku juru taktik baru Arab Saudi dilanda satu kekhawatiran. Kekhawatiran ini berkaitan dengan ketidakmampuan pemain-pemain Arab Saudi mencetak gol. Lini depan Arab Saudi masih puasa gol di 3 laga terakhir mereka. Kegagalan mencetak gol ini turut berdampak pada hasil yang diraih The Green Falcons. Periode puasa gol Arab Saudi dimulai pada laga lawan Jepang. Arab Saudi kalah dari Jepang dengan skor 0-2. Usai laga tersebut, tim Elang Hijau 2 kali imbang tanpa gol dari Bahrain dan Australia. Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Ashar Al-Awsat. Ketidakmampuan timnas Arab Saudi mencetak gol jadi hal yang membuat pelatih Renard khawatir, tulis Ashar Al-Awsat. Khususnya setelah Green Falcons mengakhiri 3 laga terakhirnya tanpa mencetak gol saat melawan Jepang, Bahrain, dan Australia lanjutnya. Ironisnya, lini depan Arab Saudi juga masih kesulitan mendapatkan gol. Terakhir kali lini depan Arab Saudi mencetak gol terjadi 165 hari yang lalu. Saat itu striker Arab Saudi mencetak gol saat menang 3-0 atas Pakistan. Duel tersebut terjadi pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024 lalu. Firas Al-Buraikan mencetak 2 dari 3 gol kemenangan tersebut. Setelah itu striker Arab Saudi mengalami kebuntuan. Tentu kondisi tersebut jadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong harus bisa memanfaatkan situasi tersebut. Meski begitu, Shin Tae-yong juga masih memiliki PR di lini depan. Sepanjang ronde ketiga, timnas Indonesia punya banyak kesempatan di depan gawang lawan. Namun striker skuad Garuda masih tumpul di depan gawang saat jumpa Jepang. 3 peluang emas sebenarnya bisa didapatkan oleh timnas Indonesia saat jumpa Jepang. Tentu skuad Garuda harus bisa memutus hal tersebut di depan gawang Arab Saudi malam ini. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. Hernando Ari percaya timnas Indonesia bisa taklukkan Arab Saudi. Apa yang membuatnya yakin? Hernando Ari, kiper andalan timnas Indonesia, mengungkapkan keyakinannya bahwa tim Garuda bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Apa alasan dibalik kepercayaan diri Hernando meski lawan yang dihadapi adalah tim besar? Temukan strategi dan mentalitas yang membuatnya optimistis Indonesia bisa mencuri 3 poin. Penjaga gawang skuad Garuda, Hernando Ari, masih optimistis dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando Ari absen membela timnas Indonesia untuk 2 laga bulan November 2024. Dirinya absen karena cedera saat membela Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2024/2025. Cederanya didapat saat main lawan PSM Makassar pada 23 Oktober 2024. Di skuad akhir, Shin Tae-yong tidak memanggilnya ke skuad Garuda. Shin Tae-yong memanggil Maarten Paes, Nado Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Meski begitu, Hernando mengirim sinyal optimisme kepada rekan setimnya di timnas Indonesia.
Dirinya masih percaya bahwa tim telah melakukan evaluasi usai kalah telak dari Jepang dan Arab Saudi. Saya masih percaya sama tim ini, ujar Hernando Ari, karena semua ingin berjuang dan terus melakukan evaluasi. Lanjutnya, Hernando Ari berani menjamin skuad timnas Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi. Soal skor, kiper asal Semarang tersebut cukup menebak hasil 1-0 saja. Hernando Ari mengirim semangat kepada rekan setimnya di timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya optimistis teman-teman bisa meraih kemenangan, ujar Hernando Ari. Skornya prediksi 1-0 untuk Indonesia. Terus semangat buat teman-teman semuanya. Pasti bisa kok dalam kurung menang melawan Arab Saudi, kata Hernando. Meski begitu, Hernando mengirim peringatan kepada skuad Garuda. Jay Itzes dan kolega harus mewaspadai serangan balik Arab Saudi. Serangan balik para pemain lawan didukung oleh kematangan tim yang sudah bergabung lama. Dari pengalaman leg pertama kemarin, ujar Hernando Ari, Arab Saudi yang patut diwaspadai strategi counter attack mereka, karena mereka juga tim yang sudah lama bergabung. Artinya strateginya juga matang, tutupnya. Liano Reijnders tidak dicoret. Shin Tae-yong ungkap alasan mengapa pemain ini tetap ada di skuad timnas Indonesia setelah berbagai spekulasi. Liano Reijnders tetap dipilih untuk masuk skuad timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong memastikan bahwa keputusan ini bukan hanya karena nama besar, namun ada alasan strategis yang mendasari pemilihannya. Apa yang menjadi pertimbangan utama pelatih dalam mempertahankan gelandang asal Belanda ini? Kabar baik datang kepada Liano Reijnders jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pemain keturunan Belanda itu dipastikan masuk ke dalam 23 nama pilar timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Kata Sumarji, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mengumumkan 23 pemain untuk melawan Arab Saudi. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Laga itu akan digelar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi akan disiarkan secara langsung oleh RCTI. Ya, Liano Reijnders masuk ke dalam 23 pemain untuk lawan Arab Saudi, kata Sumarji kepada bolasport.com, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Liano Reijnders akhirnya masuk kembali ke 23 pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong mencoret namanya dalam 2 pertandingan terakhir tim Merah Putih. Shin Tae-yong mencoret Liano Reijnders pada saat timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Pemain asal klub PEC Zwolle itu juga kembali dicoret saat timnas Indonesia melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di SUGBK 15 November 2024. Pencoretan Liano Reijnders oleh Shin Tae-yong ramai diperbincangkan publik di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya apa alasan Shin Tae-yong mencoretnya di 2 pertandingan terakhir.
Liliano Reijnders dikabarkan kalah bersaing dengan pemain-pemain di timnas Indonesia. Kebutuhan taktik dan strategi juga menjadi alasan Shin Tae-yong mencoret pemain berusia 24 tahun tersebut. Liliano Reijnders dicoret karena dalam kurung kemampuannya tidak baik masuk ke skuad timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Sejauh ini Liliano Reijnders sudah bermain selama 44 menit saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.